Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang konsep perubahan kalor dalam reaksi kimia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota saya. Ada saya, Zara Nabila Maulani, kemudian ada teman saya, Titan Aprilia Fitri, dan Wafik Aulia Zahra. Topik yang akan kita bahas ada dua, yaitu tentang hukum satu termodinamika dan perubahan entalpi, yang nantinya akan dijelaskan oleh saya sendiri dan juga teman-teman saya. Yang pertama yaitu tentang hukum satu termodinamika. Pasti banyak yang kalian ketahui apa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tentang kalau kita membakar sebuah kayu. Saat proses pembakaran kayu, kondisi suhu yang terjadi pada kayu saat dibakar dengan lingkungan di sekitar kayu itu akan sangat berbeda. Yang pastinya kondisi kayu yang dibakar dia memiliki suhu yang lebih tinggi daripada lingkungan di sekitarnya. Nah, perbedaan suhu ini akan mengakibatkan terjadinya perpindahan energi dari energi pada kayu tersebut yang dibakar yang memiliki suhu lebih tinggi menuju energi yang ada di dalam lingkungan sekitarnya, yang otomatis suhunya akan berpindah dari suhu yang lebih tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Perpindahan energi ini akan terus berlangsung hingga tercapainya suhu yang sama antara sistem dari kayu dan lingkungan dari sekitar kayu. Kemudian pada saat suhu ini dinaikkan, yang terjadi adalah tidak hanya perubahan energi saja, namun terjadi perubahan kalor atau panas pada saat proses pembakaran. Segala sesuatu yang berbentuk energi pada dasarnya hanya dapat diubah dari satu energi membentuk energi yang lain. Contohnya saat kita berolahraga. Yang terjadi yaitu energi kimia yang berada di dalam tubuh kita berubah menjadi energi kinetik yang menyebabkan tubuh kita bergerak saat olahraga. Walaupun terdapat perubahan energi, namun para ilmuwan menyimpulkan bahwa semua energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Hal itu yang menyebabkan munculnya hukum satu termodinamika yang bunyinya energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Jadi, ketika terdapat suatu energi yang hilang, maka akan terbentuk energi baru dengan nilai besar yang sama, namun bentuk energi yang berbeda dari energi yang awal. Oke, selanjutnya materi mengenai entalpi. Entalpi atau biasanya disingkat dengan H, merupakan salah satu bentuk energi yang berada di dalam termodinamika. Entalpi merupakan energi yang dimiliki oleh sistem pada tekanan tetap. Jadi intinya entalpi ini biasanya kita sebut dengan energi, yang mana memiliki tekanan yang tetap. Nah, entalpi ini merupakan energi yang dimiliki oleh sistem pada tekanan tetap. Namun, entalpi ini tidak dapat diukur, namun dapat diketahui dengan mengukur kalor. Nah, pada saat reaksi tersebut itu berlangsung, jadi kita tidak dapat mengetahui nilai entalpi apabila kita tidak tahu mengenai nilai kalor. Jadi, kita harus mengukur nilai kalornya terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, sedangkan perubahan kalor yang terjadi pada reaksi kimia biasanya disebut dengan perubahan entalpi atau biasanya disebut dengan delta H. Jadi kita harus ingat kalau entalpi sendiri simbolnya adalah H, dan kalau perubahan kalor kita singkat dengan kalau perubahan entalpi kita sebut dengan delta H.
Nah, apakah delta H ini dapat diukur dengan keadaan konstan juga? Ya, jawabannya betul. Kita dapat mengetahui perubahan entalpi atau delta H pada saat tekanan konstan. Nah, perubahan entalpi sama dengan jumlah kalor reaksi yang dilepaskan dan juga diserap oleh sistem. Jadi kesimpulannya, H atau entalpi merupakan energi yang dimiliki oleh sistem pada tekanan tetap. Sedangkan delta H adalah perubahan entalpi pada saat tekanan konstan. Perubahan entalpi sama dengan jumlah kalor reaksi yang dilepaskan dan diserap oleh sistem. Jadi, kalau simbol kalor adalah Q. Kalau delta H adalah perubahan entalpi, kalau H adalah entalpi. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai rumus entalpi. Yang pertama adalah proses isobar. Nah, apa sih proses isobar itu? Proses isobar adalah proses kimia berlangsung dalam keadaan tekanan tetap. Semua proses yang dijalankan dengan tekanan udara dalam suatu tempat yang terbuka dapat dianggap juga sebagai proses berlangsungnya secara isobar. Seperti contoh reaksi kimia dan juga proses pencampuran berbagai zat. Nah, mengingat proses isobar memerlukan analisis khusus berbeda dengan kalor dan pada proses isohor perubahan energi dalam volume tetap. Nah, didapatkan rumus QV sama dengan delta U. Sedangkan kalor pada proses isobar tidak sama dengan perubahan energi dalam keadaan tetap. Jadi, kalor tidak sama dengan perubahan energi dalam keadaan. Sedangkan kalor pada proses isobar itu nilainya tidak sama dengan perubahan energi dalam keadaan tetap. Jadi, Qp tidak sama dengan delta Up. Untuk selanjutnya, berdasarkan kapasitas kalor nih dengan volume tetap diberikan Cv sama dengan delta U per delta T kali V. Cv dapat ditentukan dengan menggunakan perubahan energi pada suhu dengan tekanan yang tetap, namun sebaliknya dengan Cp tidak ditentukan menggunakan perubahan atau harga energi dalam tekanan tetap. Karena sesuai dengan hukum termodinamika yang pertama yang kita dapat lihat di slide adalah dQ sama dengan du ditambah pdf atau fdp. Apabila nilai tekanan tetap dituliskan menjadi pdv sama dengan pdv sama dengan d buka kurung pv, sehingga hukum pertama dalam proses isobar dapat dituliskan dalam dQ sama dengan du ditambah d pv sama dengan d buka kurung u ditambah pv. Ungkapan di atas diasumsikan dengan nilai tekanan tetap, namun harga U ditambah PV merupakan suatu fungsi dari keadaan. Nah, fungsi keadaan baru disebut dengan entalpi yang biasanya disimbolkan dengan huruf H. Jadi, H sama dengan U tambah PV, sehingga diturunkan menjadi DH sama dengan dQ ditambah PDF ditambah FDP. Namun apabila sesuai dengan termodinamika ini dapat didapatkan rumus seperti DU sama dengan dQ ditambah DW sama dengan dQ min PDV, sehingga entalpinya adalah DH sama dengan dQ ditambah VDP. Nah, lebih jelasnya nanti apakah aplikatifnya dari rumus tersebut bisa mengetahui perubahan kalor
Berdasarkan perubahan kalornya yang terjadi, nanti kita dapat mengetahui bagaimana reaksi tersebut terjadi secara eksoterm atau endoterm yang akan dijelaskan oleh teman saya di slide selanjutnya. Dan juga kita bisa mengaplikatifkannya dalam contoh-contoh soal yang akan dibahas di video-video selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang reaksi kimia. Berdasarkan perubahan kalor yang terjadi atau delta H yang terjadi, entalpi yang terjadi, reaksi kimia di sini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada reaksi eksotermis dan yang kedua ada reaksi endotermis. Yang pertama yaitu reaksi eksotermis. Reaksi eksotermis ini reaksi yang terjadi dengan melepas kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi melepas kalor dari sistem ke lingkungan, atau bisa kita gambarkan dengan perpindahan panas dari suhu yang tinggi pada suatu sistem ke suhu yang rendah pada lingkungan. Contohnya seperti pada kayu yang tadi, dia mengalami reaksi eksotermis karena kayu yang dibakar dia pasti memiliki suhu yang lebih tinggi daripada daripada lingkungan sekitarnya. Jadi akan terjadi transfer panas atau transfer energi dari kayu yang dibakar menuju lingkungannya. Kemudian karena adanya pelepasan kalor ke lingkungan sehingga suhu lingkungan menjadi naik. Nah, pelepasan kalor dalam reaksi kimia ini menyebabkan penurunan entalpi reaksi. Kemudian entalpi reaktan akan memiliki nilai lebih tinggi daripada entalpi pada produk, sehingga perubahan entalpi atau delta H-nya bernilai negatif. Hal itu disebabkan karena perhitungan nilai delta H dia yang merumuskan delta H reaktan dikurangi delta H produk, sehingga nanti hasilnya bernilai negatif. Sedangkan reaksi yang kedua yaitu reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang terjadi dengan menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Jadi ini kebalikan dari reaksi eksoterm. Kalau reaksi eksoterm ini melepas kalor dari sistem ke lingkungan, sedangkan endoterm yaitu menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Jadi ada panas yang masuk ke dalam satu sistem. Yang mana hal ini akan membuat lingkungan menjadi lebih dingin karena suhu di lingkungan ini yang awalnya memiliki suhu yang tinggi, kemudian suhu tinggi ini berpindah atau transfer energi ke sistem sehingga suhu pada lingkungan menjadi turun atau menjadi lebih dingin. Nah, adanya perpindahan kalor akan mempengaruhi nilai entalpinya. Kalor yang diserap oleh sistem akan menaikkan entalpi reaksi. Karena jika pada reaksi endoterm, entalpi produk lebih tinggi daripada entalpi reaktan. Jadi itu juga kebalikan dari reaksi eksoterm, yang mana saat reaksi eksoterm itu nilai entalpi reaktannya yang lebih tinggi. Namun jika reaksi endoterm, nilai entalpi produknya yang lebih tinggi daripada nilai entalpi reaktannya, sehingga nilai perubahan entalpinya atau nilai delta H-nya akan bernilai positif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada perpindahan kalor dari api unggun. Ketika kita menyalakan api unggun, otomatis kalor yang berada di api unggun itu akan berpindah ke lingkungan sehingga kita menjadi hangat ketika berada di dekat api unggun. Yang kedua juga ada perpindahan kalor dari matahari. Kita dapat merasakan perpindahan kalor dari matahari meskipun matahari tidak berada langsung di dekat kita.
Yang ketiga juga ada perpindahan kalor dari pendingin udara. Ketika kita menyalakan pendingin udara, otomatis ruangan di sekitar pendingin udara itu akan terasa dingin gitu, karena di situ terjadi perpindahan kalor. Tadi kita sudah membahas tentang contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan membahas contoh soal dari perpindahan kalor itu sendiri. Yang pertama, ada soal ke dalam kalorimeter direaksikan 25 ml larutan H2SO4, konsentrasinya 0,5 molar, dan 25 ml KOH, konsentrasinya 1 molar pada suhu 23,5 derajat Celcius. Ternyata temperaturnya naik menjadi 30,17 derajat Celcius. Hitunglah perubahan entalpi reaksi yang terjadi. Anggaplah bahwa massa jenis larutan 1 gram per mili dan kalor jenis larutan 4,2 Joule per gram Kelvin. Untuk memecahkan soal semacam ini, kita perlu melihat di soal apa aja yang telah diketahui. Ya, di soal tersebut telah diketahui bahwa volume dari H2SO4 itu sebanyak 25 mili dengan konsentrasinya 0,5 dan volume KOH-nya 25 mili dengan konsentrasi 1 molar. Nah, suhunya dari T1-nya yang 23,5 derajat Celcius menjadi 30,17 derajat Celcius. Juga diketahui kalor jenis larutannya 4,2 Joule per gram Kelvin, massa jenisnya 1 gram per mili. Nah, dari itu kita tahu bahwa Ki reaksi atau kalor reaksi itu sama dengan min Ki larutan plus Ki kalorimeter. Nah, karena kalorimeternya ini diabaikan, maka Ki reaksi itu sama dengan min Ki larutan. Nah, di sini kita bisa menghitung massa larutan itu sendiri dari massa jenis yang diketahui dan juga volume total. Nah, rumus dari massa larutan ini apa? Massa jenis larutan dikali volume total. Karena tadi volume H2SO4 25 mili dan KOH 25 mili, maka volume totalnya menjadi 50 mili. Makanya massa jenis larutannya 1. Jadi 1 gram per mili dikali dengan 50 mili menjadi 50 gram. Setelah itu kita juga dapat menghitung delta T atau perubahan suhunya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung mengubah yang satuannya Celcius menjadi Kelvin atau dengan cara seperti ini. 30 kok tadi kan T2-nya itu 30,17 dan T1-nya 23,5. Maka 30,17 dikurangi 23,5. Nah, ini masih dalam bentuk Celcius. Kita ubah menjadi dalam bentuk Kelvin menjadi 303,17 dikurangi 296,5 Kelvin menjadi hasilnya 6,67 Kelvin. Nah, dari data-data yang sudah kita punya, ada massa larutan dan juga perubahan suhu, juga kita punya data kalor jenis larutan, kita bisa menghitung Ki larutan atau kalor dari larutan tersebut dengan cara massa larutan dikali kalor jenis larutan dikali suhu. Jadi kilarnya atau Ki larutannya menjadi 50 gram dikali 4,2 Joule per gram Kelvin dikali 6,67 Kelvin sama dengan 1400,7 Joule atau sama dengan 1,4 kJ. Setelah itu kita bisa menghitung mol H2SO4. Mol H2SO4 sama dengan 25 mili dikali konsentrasinya 0,5 molar menjadi 12,5 milimol. Kemudian cara mencari mol H2O itu sendiri. Kita tahu bahwa reaksinya H2SO4 itu ditambahkan 2 KOH menjadi K2SO4 plus 2 H2O. Mula-mula H2SO4-nya ini 12,5, KOH-nya 25. Reaksinya H2SO4-nya ini 12,5, KOH-nya 25, K2SO4-nya 12,5, 2H2O-nya 25. Jadi sisanya H2SO4-nya ini 0, 2 KOH-nya 0, K2SO4-nya 12,5 dan 2H2O-nya 25. Jadi mol H2O sama dengan 25 milimol sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat min 2 mol.
Maka untuk 1 mol H2O sama dengan delta H atau entalpinya tadi, perubahan entalpinya sama dengan min 1,4 per 2,5 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan minus 56 kJ per mol. Contoh soal yang kedua. Ke dalam suatu kalorimeter direaksikan 50 cm3 larutan CuSO4 0,1 molar dengan serbuk seng. Massa seng diabaikan. Ternyata termometer menunjukkan kenaikan suhu menjadi 9 derajat Celcius. Jika kalori jenis larutan dianggap 4,2 Joule per gram Kelvin dan massa jenis larutan 1 gram per centimeter kubik, tentukan delta H dari reaksi CuSO4 plus Zn menjadi Cu plus ZnSO4. Untuk pembahasan soal ini, yang pertama kita harus mencari massa dari larutan itu sendiri, yaitu massa larutan sama dengan massa jenis dikali volume. Massa jenis larutannya 1 dan volumenya 50 cm3 menjadi sama dengan 50 gram. Kemudian kita ketahui bahwa rumus Q reaksi sama dengan min dalam kurung Q larutan plus Q kalorimeter. Karena kalorimeter itu diabaikan, maka Q reaksi sama dengan min Q larutan. Nah, Q reaksi sendiri ini sama rumusnya sama dengan massa dikali kalor jenis dikali delta T atau perubahan suhu. Nah, makanya sama dengan massanya 50 dikali kalor jenisnya 4,2. Untuk delta T-nya tadi karena dari 0 derajat menjadi 9 derajat, maka menjadi 9. Jadi reaksinya sama dengan 1890 Joule sama dengan 1,89 kJ. Kemudian kita cari mol CuSO4, yaitu sama dengan 0,05 liter dikali 0,1 molar menjadi 0,005 mol. Kemudian kita cari yang terakhir, yaitu delta H sama dengan Q reaksi per mol. Jadinya 1,89 kilojoule dibagi 0,005 mol sama dengan 378 kilojoule per mol. Contoh soal yang ketiga. Sebanyak 9,6 gram kristal LiOH ditambahkan ke dalam kalorimeter yang berisi 150 gram air. Setelah kristal LiOH larut, suhu kalorimeter beserta isinya naik dari 27 derajat Celcius menjadi 33,5 derajat Celcius. Tentukan entalpi pelarutan LiOH dalam air jika kalor jenis larutannya sama dengan 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Pembahasan dari soal ini kita ketahui bahwa rumus dari Q reaksi sama dengan min dalam kurung Q larutan ditambah Q kalorimeter. Q larutan sendiri rumusnya massa kali kalor jenis kali delta T atau perubahan suhu. Sedangkan kalau Q kalorimeter rumusnya kalor jenis dikali delta T. Maka bisa kita turunkan angka-angkanya. Q reaksi sama dengan min massa dari larutan sendiri 9,6 ditambah 150 airnya, terus dikali kalor jenisnya 4,2 dan delta T yang awalnya dari 27 ke 33,5, maka T2 dikurangi T1 33,5 dikurangi 27. Kemudian ditambahkan dengan Q kalorimeter, di mana kalor jenisnya 11,7 dikali delta T-nya 33,5 dikurangi 27. Maka kita ketahui Q reaksinya sebesar min 4433,13 Joule. Nah, sekarang kita menentukan mol LiOH-nya. Mol sama dengan gram per mr, maka 9,6 gram tadi dibagi mr-nya 24, maka ketahuan 0,4 mol. Nah, menentukan LiOH untuk menentukan delta H LiOH untuk 1 mol. Nah, delta H sama dengan Q reaksi per mol sama dengan min 4433,13 Joule per 0,4 mol. Delta H-nya sama dengan min 11.082 Joule per mol. Selanjutnya nomor 4,
Jika diketahui energi ikatan saat S berikatan dengan O, berikatan tunggal dengan nilai 469 kJ per mol, kemudian S rangkap 2O dengan nilai 323 kJ per mol, dan O rangkap 2O dengan nilai 495 kJ per mol. Hitunglah perubahan entalpi dari reaksi berikut, yaitu SO2 ditambah setengah O2 menjadi SO3. Jadi, caranya itu kita tentukan dulu bagaimana struktur ikatannya. Di sini kita telah mendapatkan struktur ikatan dari reaksi sebelumnya. Jika telah ditentukan struktur ikatannya, maka kita tentukan jumlah dari ikatan-ikatan yang ada. Pada reaktan terdapat satu pasang O dengan rangkap 2S, kemudian ada juga satu pasang S rangkap tunggal O, kemudian ada satu pasang O rangkap 2O di mana memiliki koefisien setengah. Kemudian pada produk terdapat satu pasang O rangkap 2S, kemudian terdapat dua pasang S rangkap tunggal O. Sehingga jika dimasukkan pada rumus delta H sama dengan jumlah dari pemutusan ikatannya dikurangi jumlah dari penggabungan ikatan, di mana pemutusan ikatan itu reaktan dan penggabungan ikatan itu adalah produk. Dimasukkan nilainya dari S rangkap 2O, kemudian ditambah S rangkap tunggal O, kemudian ditambah nilai dari O rangkap 2O yang nantinya nilainya dikalikan dengan setengah. Kemudian dikurangi dengan S rangkap 2O, kemudian ditambah dengan S rangkap tunggal O yang mana nilainya nanti dikali 2 karena terdapat 2 pasang. Kemudian dimasukkan menjadi 323 kJ per mol ditambah 469 kJ per mol ditambah setengah dari O rangkap 2O dikali 495 kJ per mol. Kemudian dikurangi dengan produk. Yang di produk ada 323 kJ per mol ditambah 2 kali 469 kJ per mol dari pasangan S rangkap tunggal O. Kemudian yang di tanda kurung itu dikerjakan terlebih dahulu, yang dari reaktan mendapatkan hasil 1039,5 dan yang produk mendapatkan hasil 1261. Kemudian kita kurangi menjadi negatif 221,5 kJ per mol. Soal selanjutnya yaitu jika 200 ml larutan NaOH dengan 0,5 molar direaksikan dengan 200 ml larutan HCl 0,5 molar dalam kalorimeter. Suhu larutan naik dari 20 derajat Celcius menjadi 33 derajat Celcius. Jika massa jenis larutan sama dengan 1 gram per mili dan kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air yaitu 4,2 Joule per gram derajat Celcius, maka hitung delta H netralisasi tersebut. Didapatkan pembahasan yang kita dapat. Diketahui kita dapat mencari massa dari yang telah kita dapat tadi. Kita masukkan dengan cara VA ditambah VB dikali P. VA-nya tadi kita punya 200 mili. Kemudian VB-nya kita juga punya 200 mili. VA ini dari larutan NaOH dan VB dari larutan HCl. Kemudian dikali massa jenisnya yaitu 1 gram per mili. Jadi hasilnya 400 gram. Kemudian kita juga bisa mencari delta T-nya di mana delta T awalnya tadi 33 derajat Celcius dan delta T akhirnya 20 derajat Celcius. Jadi tinggal kita kurangi 33 derajat Celcius dikurangi 28 derajat Celcius menjadi 5 derajat Celcius. Kemudian kita menentukan Ki reaksinya.
Ki reaksi kita bisa menggunakan rumus negatif M dikali C dikali delta T ditambah C dikali delta T. Yang sama dengan M-nya tadi kita dapat 400 gram dikali kalor jenisnya yaitu 4,2 Joule per gram derajat Celcius, kemudian dikali delta T yang kita dapat 5 derajat Celcius. Nah, sebelumnya kenapa tadi kita delta T-nya tidak dirubah ke Kelvin? Karena untuk kalor jenisnya di sini kita pakai derajat Celcius. Jadi jika suhunya pakai derajat Celcius itu tidak masalah. Kemudian ditambah dengan C besar yang dengan nilai 0, kemudian dikali T-nya yaitu 5. Kemudian jika dihitung maka hasil yang didapat yaitu negatif 8.400 Joule. Kita rubah menjadi kilojoule menjadi negatif 8,4 kilojoule. Kemudian selanjutnya kita tentukan mol dari H2O dengan cara menggunakan reaksi di sini. Kita reaksikan NaOH ditambah dengan HCl maka menjadi NaCl plus H2O. Di mana kita punya mula-mulanya tuh 100 untuk NaOH dan HCl juga 100. Untuk itu kita bisa dapat dari 200 mili dari NaOH tadi dikalikan dengan 0,5 M. Dan itu merupakan rumus untuk mencari mol, yaitu M dikali V. Begitu pula untuk mencari mol dari HCl, yaitu M kali V, yaitu 0,5 M dikali 200 mili. Jadi ketemu 100 milimol. Kemudian karena di sini koefisiennya sama-sama 1, untuk reaksinya kita turunkan saja 100. Begitu pula untuk NaCl dan H2O, karena koefisiennya juga sama-sama 1, jadi tinggal dimasukkan saja 100. Kemudian dikurangi antara mula-mula dan reaksi. Karena di sini mula-mula dan reaksi nilainya sama-sama 100, jadi jika dikurangi ini hasilnya 0 untuk NaOH dan HCl. Tapi untuk produk yaitu NaCl dan H2O ini karena di mula-mula dia tidak memiliki nilai, dia hanya memiliki nilai pada reaksi, sehingga sisanya tetap berasal dari reaksinya. Jadi nilai sisanya itu turun dan dari reaksinya. Sehingga untuk nilai mol dari NaCl dan H2O itu 100 milimol. Maka mol H2O kita ketahui yaitu 100 milimol, kita rubah menjadi 0,1 mol. Kemudian selanjutnya kita tentukan nilai delta H-nya. Dengan rumus delta H sama dengan Ki reaksi dibagi dengan mol. Ki reaksi tadi sudah kita dapatkan yaitu negatif 8,4 kilojoule dan molnya yaitu 0,1 mol. Sehingga kita bagi negatif 8,4 kilojoule dibagi 0,1 mol. Sehingga hasilnya yaitu negatif 84 kilojoule. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan memberi pertanyaan kepada kelompok kami. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.